Isu itu sangat santer sekali ya, dan mungkin ada kebenarannya, sehingga TNI diturunkan di Kejagung, di Kejati, dan di Kejari. Karena si bintang 3 ini punya kekuatan yang untuk menekan, meneror, dan mengancam. Jadi saya pikir sudah tepat sekali TNI diturunkan. Ini bukan dalam rangka undang-undang TNI yang kemarin, tidak, nggak ada kaitannya. Tapi ini untuk mengamankan uang negara. Terkait pengepungan pidana dilakukan jujur aja dilakukan oleh oknum brimob. Oknum brimob yang tertangkap oleh kami serahkan ke Mabes Polri dan kami tidak monitor lagi soal. Main-main kok. 6.000 orang personil militer menjaga kejaksaan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, itu nggak main-main, Bu. Belum pernah ada sejarahnya ini. Kok bukan misalnya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota yang dijaga? Berarti nggak ada masalah mereka. Tapi ini institusi negara, kejaksaan. Jadi orang sudah tidak berpikir lagi misalnya, loh kok militer masuk-masuk ke situ? Sudah tidak berpikir. Tapi ini ada perang besar melawan korupsi. Melawan mafia korupsi besar-besaran. Ya harus dikawal. Hai para koruptor, ya, berhenti, bertobat sebelum nama Anda sudah didaftar untuk diselesaikan. Sebentar lagi Anda kalau tidak berubah, tidak bertobat, nama Anda sudah tercatat, bahagian yang akan ditangkap. Negara ini di tangan Pak Prabowo, koruptor mesti bersih. Jangan coba-coba 1 rupiah pun menggerogoti uang negara. Karena Prabowo pro rakyat, dan rakyat berharap penuh kepada Pak Prabowo untuk memberantas korupsi. Perhatikan, jangan sampai Anda nanti malam yang ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung. Kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat. Kita sudah selamatkan. Hampir tiap hari kita membongkar kasus-kasus korupsi dan tidak akan berhenti. Tidak, kita akan berhenti. Dan saya tahu ada penegak hukum yang diancam. Saya tahu, saya dapat laporan. Ada yang rumahnya didatangi. Ada yang mobilnya diikuti. Ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar. Saya tidak gentar. Kembali lagi nih dengan mediadpr.com. Nah, kali ini kita mau membahas gonjang-ganjing yang terjadi di Kejaksaan Agung, guys. Bahwa saat ini gitu ya, ada sekitar 6.000 pasukan TNI aktif yang berjaga-jaga di Kejagung, di Kejati, maupun di Kejari, guys. Ada apa nih, guys, gitu ya? Kenapa tentara dilibatkan gitu ya? Menjaga gedung, area, dan personil dari kejaksaan nih, guys. Langsung saja nih ya, kita tanya Muarakarta Simatupang sebagai narasumber kita. Jadi gini, ini media ini mau tahu aja urusan negara. Oh harus ya, karena ini kan sumber informasi. Jadi bukan pergerakan mereka TNI ada di Kejaksaan Agung, di Kejati, di Kejari, bukan. Artinya itu ada perintah dari pimpinannya. Dalam hal ini Panglima TNI, ya. Tapi Panglima tertinggi itu ada di Presiden ya, sebagai Panglima tertinggi TNI dan kepolisian. Nah, tapi ini perintah dari Panglima TNI. Pastinya dapat restu lah ya, dapat seizin dari Presiden supaya memang tidak mendahului
keputusan dari Presiden sebagai Panglima tertinggi. Jadi kenapa TNI ditempatkan? Nah, ada yang berapa batalion, ada yang berapa kompi. Jadi saya pikir ini karena begitu maraknya Kejaksaan Agung membongkar kasus-kasus besar, sampai yang kasus minyak yang tidak pernah tersentuh sudah sekian lama, sepertinya ada yang memeliharanya, hampir 1.000 triliun, nggak main-main ini. Nah, di situ banyak orang petinggi yang kebakaran jenggot, sepertinya ingin mendobrak Kejaksaan Agung. Tempo hari sempat Kejaksaan Agung juga buru-buru dijaga ketat supaya memang mereka bisa bekerja untuk benar-benar membongkar ini tuntas. Sekalipun tidak tuntas, tapi sudah ada keinginan besar dari Presiden kita, Pak Prabowo, untuk membongkar semua kasus-kasus korupsi yang benar-benar merugikan bangsa dan negara ini. Nah, dari beberapa kasus yang ratusan triliun itu kelihatan bahwa Presiden kita ini memang dalam temponya, kalau nggak salah baru 6 bulan nih Presiden memimpin Republik ini, sudah sedemikian besar gebrakannya. Terbukti salah satunya kemarin yang terakhir itu soal minyak, ya, yang tidak pernah tersentuh. Nah, kita nggak tahu di kedepannya masih ada lagi nih. Karena memang kenapa Kejaksaan Agung bergerak cepat? Karena KPK sudah tidak ada giginya lagi dan sudah kayak ayam sayur. Saya pikir KPK udah mesti diganti lah, ya, ganti baju dan ganti semuanya. Karena di dalam KPK sendiri pun sudah tarik-menarik kepentingan. Ya, jadi saya pikir udah nggak pure lagi sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi justru banyak aset-aset juga yang nggak jelas yang ditangani KPK tetapi tidak terungkap dan tidak sampai ke pengadilan. Bang Muara, ini sudah confirm Bang gitu bahwa TNI menjaga gedung kejaksaan Bang, baik itu di Kejagung, di Kejati maupun di Kejari Bang. Nah, Abang sebagai seorang praktisi hukum gitu ya, apakah ada undang-undang gitu ya yang memperbolehkan Bang gitu ya pasukan TNI gitu ya menjaga gitu ya gedung dari kejaksaan nih Bang? Dan kenapa tidak polisi Bang? Gimana nih tanggapan Abang sebagai seorang praktisi hukum Bang? Nah, ini media ini mancing melulu nih, pasti ngajakin supaya berkomentarnya beda nih. Jadi gini, kenapa TNI yang diturunkan, kenapa bukan kepolisian? Ya, jadi ini melihat kepentingannya, siapa yang mengganggu Kejaksaan Agung tempo hari. Kan kita lihat dikepung oleh entah itu oknum, entah itu, tapi dari kesatuan elit, kantor itu sudah dikepung. Nah, jadi kalau secara kelembagaan kan ada yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Ini semua udah ada bidang-bidang, udah ada porsinya. Nah, TNI ini bisa dikerahkan ketika memang ada hal-hal yang memang darurat yang harus diturunkan. Nah, kita nggak mengadu domba antara matra ya, tetapi memang sepertinya TNI punya kepentingan untuk mengamankan dalam rangka membongkar kasus-kasus besar. Ini sepertinya ada kasus yang lebih besar lagi mungkin dari Pertamina ini, selain Pertamina ya. Nah, makanya begitu serius ya pihak dari institusi TNI untuk membackup Kejaksaan Agung. Karena yang diharapkan memang cuman Kejaksaan Agung. Kalau KPK kan udah jadi ayam sayur. Bang, netizen banyak yang bertanya nih Bang gitu ya. Kenapa harus TNI? Apakah negara ini dalam keadaan darurat Bang, sehingga menerjunkan Tentara Nasional Indonesia untuk menjaga gedung kejaksaan Bang? Apa yang terjadi nih Bang? Pasti Abang tahu lah gitu ya kan. Soalnya banyak nih Bang gitu loh kejadian-kejadian di kejaksaan Bang, selain pengepungan oleh oknum
Brimob bang di kejaksaan tempo lalu bang. Jadi gini, kita nggak melihat apakah ini harus dikeluarkan Perpu ya atau berlandaskan undang-undang ya atau Kepres, nggak perlu. Artinya keadaan darurat sementara ini, sementara bisa menempatkan itu ya apabila memang pemerintah, dalam hal ini Presiden, memerintahkan kepada Panglima TNI untuk menempatkan pasukannya untuk menjaga lembaga Kejaksaan Agung. Nah inilah yang kemarin-kemarin itu kan carut marut nih. Nah untuk supaya memang bisa berjalan institusi Kejaksaan Agung perlu di backup, perlu dijaga kantornya, perlu dijaga dokumennya. Karena ini sepertinya ada kasus yang akan datang yang lebih besar lagi untuk bagaimana negara ini bisa mengamankan dan bisa membongkar ini secara jelas. Bang Muara gitu ya. Apakah gitu ya kan saat ini gitu loh ada sedikit keraguan dan ketidakpercayaan nih kepada pihak kepolisian bang, sehingga gitu ya pihak kejaksaan meminta penjagaan dan pengawalan oleh anggota TNI nih bang ya. Karena kalau kita lihat flashback gitu ya ke belakang gitu loh bang, kejaksaan pernah dikepung bang ya oleh oknum anggota Brimob bang. Itu di statement itu dikeluarkan juga langsung bang oleh Jaksa Agung kita ST Burhanuddin bang. Kemudian bang ada penguntitan bang gitu kepada kejaksaan bang gitu, personel kejaksaan bang yang sudah jelas-jelas gitu ya. Itu pun oleh anggota kepolisian bang yang tertangkap tangan bang. Lalu gitu ya tiba-tiba gitu ya Kejaksaan Agung gedung arsipnya kebakaran nih bang ya. Nah gimana nih gitu tanggapan abang gitu loh kan terhadap berkurangnya gitu loh rasa percaya kepada institusi kepolisian nih bang. Ini media nih, saya nggak ikut nih ya. Ini justru media yang bilang oknum Brimob, lembaga Korps Brimob ya dari kepolisian segala macam. Saya cuma nyambung aja, berita itu memang benar ya bahwa Kejaksaan Agung tempo hari dikepung oleh Brimob. Ya, saya teruskan ini ya. Nah, jadi kalau ada kecemburuan, ada kecurigaan, ada rasa ketakutan, saya pikir nggak ada salahnya tanpa berlandaskan undang-undang atau Perpu atau Kepres, Presiden bisa memerintahkan kepada Panglima TNI supaya dibantu Kejaksaan di backup, tidak mencampuri materinya, cuman menjaga gedung, menjaga kinerjanya dan menjaga orang per orang supaya tidak diteror, tidak ditakuti, tidak diintimidasi. Saya pikir itu perlu dan itu kewenangan dari Presiden. Nah, jadi kalau tempo hari Brimob ngepung menguntit juga beberapa petinggi di Kejaksaan Agung, ya saya juga dapat informasi dari media, saya teruskan lagi, memang seperti itu ceritanya. Nah, kebenaran seperti apa kan tinggal Pak Kapolri yang tahu. Sebenarnya Pak Kapolri juga bisa diperintah oleh Presiden, coba anggotanya tuh, korpsnya itu ditertibkan. Nah, cuman ini kan sepertinya ada kekuatan-kekuatan lain di belakang itu yang memang ada kepentingan. Nah, untuk tidak menjaga perpecahan ini kan yang dijaga jangan sampai bentrok fisik, supaya memang tidak terjadi perpecahan di internalnya Matra ya, 4 Matra ini. Saya pikir ya udah silent operation, diingatkan ini saya taruh batalion ini, saya taruh batalion ini di Kejagung, ini di Kejati, ini di Kejari. Saya pikir wajar-wajar saja sambil menuju kepada negara ini ke depannya lebih tertib dan lebih terarah lagi. Jadi nggak mencampuri urusan-urusan dari institusi itu. Ini hanya untuk kepentingan sesaat, ya temporary. Dalam minggu-minggu ini gitu ya, kelihatan banget nih bang, kejaksaan adem ayem bang. Tidak ada lagi operasi tangkap tangan bang yang luar biasa gitu loh bang.
Apakah mereka sedang menyusun strategi nih Bang? Ya, untuk mengungkap kasus mega korupsi lagi nih Bang. Gitu. Karena kalau kita lihat gitu loh, Kejaksaan di backup Tentara Nasional Republik Indonesia nih Bang. Wah, ada apa nih Bang? Ya, apakah akan ada nih gitu ya pengungkapan kasus yang besar Bang? Wah. Tapi Bang gitu ya, ada gosip yang gak enak nih Bang gitu ya. Dengar-dengar gitu loh, Jaksa Agung kita ST Burhanuddin Bang itu mengundurkan diri atau mau diganti Bang. Waduh, bisa kedodoran nih kita ya. Padahal beliau itu Jaksa Agung yang paling berprestasi Bang, paling berjasa Bang gitu buat Republik ini Bang. Selain berani, wah, berapa ratus triliun Bang, atau berapa ratus ribu triliun yang sudah diselamatkan oleh Jaksa Agung kita ST Burhanuddin Bang. Bener nggak nih Bang, ada isu dia mau diganti Bang? Gini. Jadi kenapa ST Burhanuddin Kejagung ini diganti? Ya, ini juga ada politisnya ya. Selain sudah terlalu lama, ya, dan sudah terlalu banyak menyelesaikan persoalan-persoalan kasus besar, ya, karena di zamannya beliau inilah kasus besar semua dibongkar. Tapi di satu sisi, beliau ini kan adik kandungnya Pak TB Hasanuddin, yang garisnya nyebrang di sebelah Banteng Merah. Nah, jadi kita nggak tahu ya secara politik seperti apa ya. Tapi yang jelas beliau sudah terlalu lama dan sudah cukup berjasa membongkar itu, mengantarkan ini ya untuk membongkar semua. Nah, tinggal memang nanti penggantinya selanjutnya siapa. Jangan sampai grade-nya jauh di bawah Pak ST Burhanuddin. Ini mesti grade-nya di atas. Ini ada beberapa nama yang saya dengar, Ada Pak Tony, ada Pak Febriansa, ada Pak Reda, ya, Reda Matupani, ada siapa lagi. Nah, kita lihat aja siapa yang memang Kompeten. ya kalau kita lihat Yang berkompeten dan punya nyali ya Bang. yang berani itu aja lah. Ini cuma berani aja kan. Nah, siapa yang berani? Karena gini, ini saya juga bingung. Ini kan Senayan tutup mulut nih, nggak ada pansus, nggak ada apa. 1.000 triliun, 300 triliun, entah berapa ratus triliun, nggak ada. Semua pada minyak. Karena memang di bawahnya udah dikirimin mungkin ya. Tidak seperti kasus tempo hari zamannya SBY yang Bank Century, cuma 6,7 triliun. Tapi hebohnya itu sampai kemana-mana. Dan hampir 2 tahun itu heboh. Ini kasus 1.000 triliun hilang, lenyap. Nah, kita nggak tahu nih ke depan nih. Jangan-jangan ada lagi yang mau dibongkar nih. Saya udah dengar nih ada selentingan. Akan ada lagi yang lebih besar. Karena untungnya banyak tapi lapornya rugi terus. Nah, ini BPK ini juga harus diawasi. Karena semua laporannya semua bagus tanpa syarat. Wajar segala macam. Ternyata banyak yang nggak beres. Nah, ini jadi kembali lagi kita percayakan kepada Pak Prabowo karena beliau baru 6 bulan berjalan, tetapi sudah membuat gebrakan-gebrakan yang memang memberantas korupsi sudah mulai terasa, ya. Karena kasihan kita lihat rakyat di bawah itu banyak sekali yang tidak makan. 1.000 triliun ini kan bisa jadi sekolah, jadi rumah sakit, jadi segala macam lah, bisa membawa rakyat ini sejahtera dan bisa agak lega lah. Nah, kalau terus digerogotin negara ini ya lama-lama hancur. Nah, itu jadi saya pikir saya terima kasih sama media ini udah dikasih tahu bahwa tempo hari Brimob yang ngepung Kejaksaan Agung.